لنا مقاطع فيديو خاصة بكم من خلال فقرتنا التفاعلية من أي مكان كنتم تتابعوننا فيه. Arab Saudi memanas. Ratusan ribu supporter gelar demo besar-besaran terkait kekalahan dari Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Kalau udah, yuk kita lanjut ke topik utama. Riyadh, Arab Saudi. Atmosfer di dunia sepak bola Arab Saudi tengah memanas menyusul kekalahan mengejutkan tim nasional mereka dari Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ratusan ribu supporter Arab Saudi turun ke jalan dan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi Riyadh. Aksi ini merupakan buntut dari kekalahan Zolon 2 yang dialami Arab Saudi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, JB, Jakarta pada babak ketiga kualifikasi zona Asia. Kekalahan tersebut dianggap memalukan oleh banyak supporter, mengingat posisi Indonesia di ranking FIFA berada jauh di bawah Arab Saudi. Saat ini Arab Saudi menempati peringkat 57 dunia, sedangkan Indonesia masih berkutat di peringkat 142. Perbedaan tersebut membuat banyak pihak menilai bahwa hasil pertandingan seharusnya berpihak pada Arab Saudi. Protes besar-besaran, ada yang salah di SAF. Demonstrasi besar ini dipicu oleh rasa frustrasi dan kekecewaan yang mendalam dari para penggemar sepak bola Arab Saudi. Mereka menganggap kekalahan ini sebagai tanda adanya masalah serius dalam pengelolaan sepak bola di negara tersebut. Seorang supporter yang ikut dalam aksi protes menyatakan kekalahan ini adalah aib bagi sepak bola Arab Saudi. Bagaimana bisa Indonesia, yang secara historis dan peringkat FIFA jauh di bawah kita, mengalahkan kita dengan begitu mudah? Ini tidak masuk akal. Para demonstran mengangkat berbagai spanduk yang bertuliskan kritik tajam kepada SAF, seperti perbaiki sepak bola kami, hancurkan monopoli SAF, hingga kami tidak akan diam lagi. Beberapa juga membawa foto-foto pemain dan pelatih dengan tanda silang merah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap performa mereka. Sorotan pada manajemen SAF. Para penggemar mengalihkan kemarahan mereka tidak hanya kepada tim, tetapi juga kepada manajemen SAF. Mereka menuding bahwa asosiasi telah gagal mengelola sepak bola Arab Saudi dengan baik, mulai dari pengaturan jadwal pertandingan, strategi pelatihan, hingga pemilihan pelatih. Manajemen SAF terlalu fokus pada hal-hal komersial dan melupakan inti dari sepak bola itu sendiri. Memenangkan pertandingan penting, ujar salah satu supporter yang telah mengikuti perjalanan tim nasional sejak lama. Pengelolaan pelatih juga menjadi sorotan utama. Pelatih kepala Arab Saudi yang baru saja ditunjuk beberapa bulan sebelum pertandingan ini dianggap tidak mampu membawa tim tampil maksimal. Kami butuh pelatih yang mengerti sepak bola Arab Saudi, bukan orang yang hanya datang untuk eksperimen, tambahnya. Kemenangan Indonesia yang mengejutkan. Di sisi lain, kemenangan Indonesia ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia tampil gemilang dengan strategi bertahan yang solid dan serangan balik yang mematikan. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh striker andalan mereka pada menit ke-23 dan 67, sementara Arab Saudi gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang mereka miliki. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat banyak pujian atas keberhasilannya meramu strategi yang mampu mengimbangi bahkan mengungguli tim kuat seperti Arab Saudi. Kami bermain tanpa rasa takut. Kami tahu mereka tim hebat, tapi kami percaya diri bisa menang, kata Shin dalam konferensi pers pasca pertandingan. Reaksi media internasional. Media internasional juga ramai memberitakan kekalahan Arab Saudi dari Indonesia. Banyak yang menyebutnya sebagai kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Surat kabar olahraga terkenal dari Inggris, The Guardian, menulis, Arab Saudi yang tampil sebagai salah satu tim terkuat di Asia justru kalah dari Indonesia yang berada di peringkat 142 FIFA. Ini adalah peringatan keras bagi manajemen sepak bola mereka. Tuntutan reformasi sepak bola.
Melalui aksi ini, para demonstran mendesak SAF untuk segera melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan sepak bola nasional. Beberapa tuntutan utama yang mereka ajukan meliputi evaluasi pelatih, mengganti pelatih kepala dengan seseorang yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Asia. 2. Pengembangan pemain muda, memprioritaskan pengembangan pemain muda lokal agar regenerasi tim tetap berjalan. 3. Transparansi anggaran, memastikan bahwa dana yang digunakan untuk sepak bola nasional benar-benar dialokasikan dengan baik. 4. Reorganisasi manajemen, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur SAF untuk menghilangkan unsur-unsur nepotisme dan monopoli kekuasaan. Peringatan dari pemerintah. Situasi semakin serius ketika beberapa kelompok demonstran mulai melakukan aksi anarkis, seperti melempari gedung SAF dengan batu dan membakar sejumlah barang di sekitar lokasi. Aparat keamanan setempat dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sementara pemerintah Arab Saudi memperingatkan agar aksi protes tetap dilakukan secara damai. Juru bicara Kementerian Olahraga Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi, "Kami memahami kekecewaan masyarakat terhadap hasil pertandingan ini. Namun, kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada pihak yang berwenang." Apa selanjutnya untuk Arab Saudi? Kekalahan ini menempatkan Arab Saudi dalam posisi sulit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus memenangkan sisa pertandingan jika ingin menjaga peluang lolos ke putaran final. Namun, yang menjadi perhatian utama saat ini adalah bagaimana SAF menanggapi krisis ini. Apakah mereka akan mendengar tuntutan para penggemar dan melakukan perubahan atau justru mempertahankan status quo yang sudah ada? Satu hal yang pasti, kekalahan dari Indonesia ini menjadi peringatan keras bagi sepak bola Arab Saudi. Jika perubahannya tidak segera dilakukan, masa depan tim nasional Arab Saudi bisa saja semakin suram. Kekalahan timnas Arab Saudi dari timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu menjadi sorotan besar, terutama bagi para pendukung Arab Saudi. Gol-gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-35 dan ke-52 menunjukkan keunggulan Indonesia dalam pertandingan tersebut. Para pendukung Arab Saudi mungkin meminta klarifikasi karena beberapa alasan berikut. Penampilan yang dianggap di bawah standar Arab Saudi, yang sering tampil sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, tampil kurang meyakinkan dalam pertandingan ini. Ketidakmampuan mencetak gol melawan Indonesia menjadi sorotan tajam. 2. Strategi dan pemilihan pemain. Kritik kemungkinan diarahkan pada pelatih atas strategi yang digunakan serta pemilihan pemain. Para pendukung mungkin merasa bahwa ada keputusan taktis yang salah atau pemain kunci yang tidak tampil optimal. 3. Performa timnas Indonesia. Indonesia menunjukkan performa solid dengan permainan agresif dan disiplin tinggi. Marcelino Ferdinand menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol yang mengamankan kemenangan Indonesia. 4. Dukungan publik GBK. Atmosfer luar biasa dari supporter Indonesia di GBK bisa jadi memengaruhi mental tim Arab Saudi. Sorakan dan dukungan penuh dari puluhan ribu penonton memberikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia. Dalam situasi ini, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mungkin akan mengadakan evaluasi terhadap tim dan pelatih untuk memastikan langkah selanjutnya di kualifikasi. Bagi timnas Indonesia, kemenangan ini merupakan pencapaian besar yang meningkatkan peluang mereka di kualifikasi, serta membuktikan perkembangan sepak bola nasional di panggung internasional. Aksi Sultan yang melempar TV dengan batu bata menjadi simbol betapa besar harapan dan tekanan yang diberikan kepada tim nasional Arab Saudi. Kekalahan dari Indonesia tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengajarkan bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia layak diperhitungkan sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.